Saya mencoba untuk memperkenalkan diri. Saya Suster Laura Purba KYM. Kalau Pak Suraji itu ingatnya KYM itu kau yang manis, gitu. Jadi KYM itu sebenarnya Kasih Yesus dan Maria. Saya berasal dari Paroki Ranto Prapat. Saya lahir tanggal 30 Desember 86. Pada tahun 2013 saya selesai kuliah dari STFT. Kemudian saya mendapat tugas perutusan pastoral di Aikanopan selama 4 tahun. Kemudian setelah 4 tahun saya di Aikanopan, saya mendapat perutusan di Komisi Keluarga 4 tahun juga. Nah, sekarang saya pengangguran. Sekarang saya lanjut studi. Jadi saya sekarang fokus ke studi. Baik Bapak Ibu, seperti kata Yohanes Paulus kedua, Paus Yohanes Paulus kedua, jangan terlalu banyak berbicara tentang dirimu. Maka saya tidak terlalu banyak, kita mulai saja. Baik Bapak Ibu, saya model rekoleksi kita ini tidak monolog, tapi kita juga saling berbagi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu memilih melayani di komunitas kasih Tuhan? Jadi saya mau minta kita untuk sedikit saja men-sharingkan 2 atau 3 orang alasan mengapa kita memilih melayani di komunitas kasih Tuhan ini. Silahkan Bapak Ibu berbagi sedikit saja alasannya. Mungkin saya dulu ya. Oke, silakan Pak Gunawan. Iya, saya memilih melayani di komunitas kasih Tuhan karena komunitas kasih Tuhan itu khususnya melayani di penjara, di lapas ya. Jadi kebetulan saya adalah seorang devosan kerehaman ilahi. Ada satu perintah Tuhan yang mungkin juga ada di Injil 25 bahwa itu yang lapar kita kasih makan, yang haus kita kasih minum, yang tidak ada tumpangan kita kasih tumpangan, yang tidak ada baju kita kasih baju. Itu semua mungkin kita bisa lakukan dengan menyumbang ya atau baksos. Tetapi ada yang itu pada saat saya di penjara engkau melihat saya, pada saat saya di rumah sakit engkau melawat ke saya. Jadi itu dah 2 ini yang tidak bisa diwakili, yang harus kita lakukan. Jadi kebetulan ini komunitas kasih Tuhan ini yang bergeraknya di bidang pelayanan di penjara, jadi itu sudah sesuai dengan apa yang memang kita hendak lakukan. Itu aja alasannya, Suster. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Ada lagi mungkin dari suara Ibu? Mungkin Suster, saya sedikit berbagi. Memang yang pertama seperti kata Pak Gun, yang seperti di Injil, ketika aku sakit engkau merawat aku, ketika aku di penjara engkau juga mengunjungi aku. Karena saya pribadi, kita bisa merasa bahagia, bisa berbagi kepada orang yang kurang beruntung nasibnya. Itu aja kira-kira Suster. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Maria. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau dari saya, Suster, selama pelayanan di komunitas kasih Tuhan yang berjalan 4 tahun ini, selain dari Matius 25, yang Matius 25 itu yang mengunjungi penjara, saya merasa kita biasa bisa berbagi ya kepada siapapun, berbagi kasih, berbelas kasih kepada siapapun. Tapi yang di penjara ini kita bisa menumbuhkan, kita bisa mengangkat orang-orang yang jahat itu mau mengenal Tuhan kembali, mau ikut melayani merayakan Ekaristi yang kadang sama sekali belum pernah. Apalagi mereka yang sudah bisa jadi lektor dan lain-lain, itu satu sungguh pelayanan merupakan yang kebahagiaan bagi saya. Itu saja, terima kasih Suster. Oke, terima kasih Ibu. Siapa tahu ada yang masih mau sharingkan sehingga nanti malam nggak bisa tidur kalau tidak men-sharingkan. Silakan Bapak Ibu. Ayo.
Diberi kesempatan satu orang lagi. Oke, atau nampaknya cukup 3 orang untuk mewakili. Ketika saya mempersiapkan slide ini, mengapa memilih melayani di komunitas kasih Tuhan? Saya menarik ke diri saya sendiri. Saya menarik ke para pastor dan suster. Kenapa para pastor dan suster itu kok mau ya menjadi pastor dan suster? Ternyata alasan-alasan Bapak Ibu itu lebih rohani dari kami, begitu ya. Kalau kami biasanya ditanya itu jawabannya itu lucu-lucu dan konyol begitu. Kenapa mau menjadi pastor? Saya ingat sharing dari Pastor Sergius OFM Kapusin. Pastor itu bercerita, ketika dia masih kecil, pastor itu melihat pastor, kan pastor itu parokinya di Jalan Sibolga, melihat pastor di altar memakai jubah, lalu jubahnya ini diterbangkan oleh kipas angin, jadi seperti melayang-layang kayak Superman. Jadi saya pengen seperti pastor yang kayak Superman itu, begitu. Itu saya sangat terkesan sekali alasan pastor itu ingin menjadi pastor. Atau ada suster yang kenapa mau jadi suster? Karena jubahnya itu menarik gitu. Tapi saya mendengar tadi luar biasa ya. Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu untuk melayani di komunitas kasih Tuhan. Saya tadi malah berpikir Pak Suraji ini yang mau sharing, kenapa melayani di komunitas kasih Tuhan. Katanya, benar nggak ini Pak Suraji? Karena banyak, saya senang dikelilingi oleh ibu-ibu cantik. Gitu. Supaya semakin awet muda gitu, Pak Suraji pernah bilang. Jadi, ya itu guyon ya, jadi ada banyak sekali alasan kita, mengapa kita bergabung dalam komunitas ini, entah karena alasan-alasan sederhana, karena diajak oleh teman, itu bisa saja, karena kita melihat mungkin foto mereka melayani di penjara, atau karena banyak hal seperti Bapak Ibu tadi terkesan dengan ayat itu gitu. Jadi apapun yang menjadi motivasi awal kita itu tidak salah, tetapi bagaimana kita nanti memurnikan motivasi kita selanjutnya. Nah, saya sangat terkesan dengan kisah hidup si Radit Olwan ini artis yang baru meninggal ya tahun ini. Walaupun dia bukan Katolik, tapi saya senang dengan melihat perjalanan hidupnya. Jadi dia ini seorang anak yang nakal, yang ketika dia masih muda itu, dia masih belum menikah, dia itu seks bebas, dia itu narkoba, sehingga suatu hari dia itu ditangkap karena narkoba. Lalu ketika dia ditangkap, dibawa ke kantor polisi, disitulah dia bertemu dengan istrinya sekarang ini, si Joan ini, karena mereka sama-sama nakal begitu. Lalu apa yang dia katakan? Ketika polisi menelepon orang tua saya sudah membayangkan reaksi marah mereka akan seperti apa. Kata-kata yang akan mereka ucapkan seperti apa. Tapi ketika orang tuanya datang menjemput si Radit ini, ayahnya hanya mengatakan 3 kata, "Mari kita pulang." Tak ada kemarahan di wajah bapaknya ini. Lalu kemudian setelah itu dia masih berulah. Dia kemudian putus sekolah. Akhirnya dapat surat panggilan dari kampus, dia di DO. Dan dia sangat heran dengan reaksi bapaknya yang tidak marah. Akhirnya dia bertanya kepada bapaknya, kenapa bapak tidak marah? Lalu bapaknya mengatakan, seperti apapun kamu tetap anakku. Nah, disitulah dia mulai merasakan kehadiran Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan sungguh nyata dalam diri bapakku. Tuhan sungguh nyata dalam diri orang tuaku. Nah, sejak itulah Radit ini kemudian menjadi seorang pelayan. Walaupun dia bukan Katolik ya, tapi dia menjadi seorang pelayan. Dia disebut pastor juga sih, tapi bukan pastor dalam pengertian kita. Mungkin seperti pendeta. Nah, maksudnya kisah panggilan orang itu bermacam-macam. Mungkin Bapak Ibu juga banyak kisah-kisah yang menarik. Kenapa mau menjadi pelayan dalam komunitas kasih Tuhan ini? Nah, saya mencoba mencari-cari di internet, di Google. KKT, Komunitas Kasih Tuhan. Apa berita yang ada di internet? Ternyata saya melihat cukup terbatas ya informasi yang didapat dari KKT. Tapi saya mendapat ini. Jadi ini tentang misa
pengukuhan pengurus komunitas KKT. Nah, dalam artikel ini, mohon di-unmute Bapak Ibu yang bunyi handphonenya, oke. Nah, dalam artikel ini ditulis oleh Komsos. Monsinyur Cornelius mengajak semua pihak di KAM mendoakan dan memotivasi komunitas ini dalam karya menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih setia kepada orang-orang, terutama mereka yang berada dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Inilah yang menjadi inspirasi kepada mereka yang mendapat belas kasih. Maka KKT diharapkan mengisi kekosongan kepada orang-orang. Mungkin sudah sangat mendalam sekali Bapak Uskup ya ketika itu berkhotbah tentang ini. Tapi saya mau menggarisbawahi ada kalimat yang menarik untuk saya. KKT diharapkan mengisi kekosongan kasih kepada orang-orang. Ini pernyataan yang sangat menarik. Dan bisa menjadi pertanyaan untuk kita. Nah, dikatakan bahwa nemo dat what non habet. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi kalau dia tidak memiliki. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah komunitas kita memiliki kasih sehingga kita mampu berbagi kasih kepada orang lain? Nah, ini harus dimulai dari diri kita sendiri dan dari kelompok kita sendiri. Sudahkah anggota KKT ini saling mengasihi satu sama lain? Mampukah saling memaafkan jika ada kesalahan? Dan bisakah saling bekerja sama? Kalau tidak, maka pelayanan hanya sebuah omong kosong. Nah, ini sangat menarik untuk saya. Bagaimana kita mampu melayani orang-orang yang kita ingin layani di penjara, orang-orang yang kesepian itu, orang-orang yang butuh ditolong itu, orang-orang yang butuh diperhatikan itu, kalau kita sendiri dalam kelompok ini tidak merasakan kasih satu sama lain. Maka harus dimulai dari kelompok ini sendiri, sehingga kita mampu berbagi. Apa hakikat pelayanan dalam gereja Katolik? Kepemimpinan gereja bukan terutama kepemimpinan tunggal, melainkan kepemimpinan kebersamaan, kolegialitas, maka mutlak kesetaraan dan kebersamaan. Kesadaran dalam saling melengkapi satu sama lain. Maka hakikat dalam pelayanan itu yang pertama, melayani sebagai tim dalam kepengurusan. Jadi kita ini adalah sebagai tim, tidak membawa nama kita masing-masing. Oke. Dalam kitab suci, dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Dalam Markus bab 6 ayat 7 dikatakan, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Berdua-dua. Maksudnya adalah bukan hanya kita harus pergi berdua-dua, tapi maksudnya harus melayani dalam semangat kebersamaan. Karena apa? Karena dengan berdua-dua, karena dengan bersama, kita bisa saling melengkapi. Kita bisa saling meneguhkan, saling mengingatkan, dan mengontrol. Maka Bapak Ibu mempunyai teman itu enak, begitu ya. Saya ingat pengalaman saya, kalau saya pergi ke suatu tempat, dan tempat itu baru, saya belum pernah ke daerah itu, biasanya saya suka mengajak satu teman. Karena apa? Dengan alasan begini, bukan karena kami sama-sama tahu atau dia tahu, tapi saya mengatakan supaya ada teman bingung, supaya ada teman untuk, supaya kalau ada teman kita menjadi lebih berani.
Jadi melayani bersama-sama itu akan saling melengkapi, meneguhkan, mengingat, dan juga mengontrol kita. Nah, saya umpamakan seperti bara. Ini bara, api. Kalau kita mencerai-beraikan bara-bara ini, kita memisahkannya satu sama lain, kita tidak akan merasakan kehangatan lagi. Tetapi kehangatan itu ada karena bara-bara ini saling berkumpul, sehingga dia menghasilkan suatu kehangatan. Dia tercerai-berai, maka tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi, kalau dalam situasi dingin tidak mampu menghangatkan. Nah, seperti itu juga dalam kebersamaan. Kita mampu menjadi suatu tanda sukacita, kita tanda kegembiraan bagi orang lain, kalau kita mampu melayani dengan sukacita dalam kebersamaan. Yang kedua, kita sebagai sahabat. Nah, dalam Yohanes bab 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saya juga sangat senangnya dengan komunitas kasih Tuhan ini. Saya melihat Bapak Ibu selalu ada suka maupun duka. Jadi ketika itu saya ingat sharing dari Ibu Sulina kalau tidak salah. Ada satu keluarga dari anggota komunitas ini yang kena COVID. Jadi menggerakkan anggota untuk membantu, apa yang bisa kita bantu, obat-obatan apa yang bisa kita, bagaimana cara kita mendukung keluarga ini. Di situ saya sangat salut mendengar cerita itu. Oh, ternyata tidak hanya dalam kesusahan sukacita saja, tetapi juga hadir dalam kesusahan, juga hadir dalam sukacita. Kawan sekerja Allah, Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, Allah yang memelihara. Penegasan ini menunjukkan bahwa Paulus menghubungkan pekerjaan dengan pekerjaan Apolos, bukan mempertentangkannya. Selanjutnya, Paulus menghubungkan pekerjaannya, pekerjaan Apolos, dan pekerjaan Allah. Mereka adalah kawan sekerja, suatu kebanggaan dan keistimewaan karena menjadi kawan sekerja Allah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seember kepiting. Seorang nelayan baru saja selesai menangkap hasil tangkapannya dari laut dan membawa banyak kepiting. Lalu kepiting-kepiting ini dia bawa ke rumah, dia letakkan di dalam ember, seperti ember ini. Lalu kemudian tanpa menutup ember tersebut, nelayan itu pergi, meninggalkan kepiting-kepitingnya. Lalu seseorang bertanya, Pak, kenapa kepiting-kepitingnya tidak ditutup rapat di dalam ember tersebut? Tidak takut kalau kepiting-kepiting itu akan keluar lalu melarikan diri. Lalu Bapak itu mengatakan, tidak, karena saya tahu sifat. Jadi kepiting itu dia tidak akan keluar. Karena apa? Ketika satu kepiting keluar mencoba memanjat, kepiting tarik kakinya. Ketika satu lagi mencoba untuk keluar, yang lain menarik. Begitulah seterusnya, sehingga tak seekor kepiting pun akan berhasil. Maka Bapak Ibu, kalau tadi Apolos mengatakan bahwa kita harus bekerja sama. Ada satu yang menanam, ada satu yang menyiram, ada Allah yang memelihara. Artinya ada kerjasama. Kepiting-kepiting tadi menunjukkan bahwa seandainya kepiting itu bekerja sama, mereka mungkin akan keluar semua. Tetapi karena semua saling menarik, tidak ingin temannya maju dan keluar, maka tidak ada yang selamat satupun. Maka saya rasa KKT tidak ada yang bersifat seperti kepiting ini. Cara pelayanan tim, kita menggunakan kata kami.
Kisah Para Rasul bab 3 ayat 15 dikatakan, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, penggunaan kata kami. Kadang-kadang dalam pelayanan kita mendapat pujian. Nah, ketika kita mendapat pujian, kali mengatakan kami. Ketika berhasil suatu pelayanan kita, wah, siapa itu? Kami di KKT. Itu program kami. Nah, ketika mendapat pujian. Tetapi ketika pelayanan kita kritikan atau celah, ini akan menjadi sebuah godaan bagi kita untuk tidak menggunakan kata kami. Kita mungkin bisa saja mengatakan itu bukan usulan saya, itu mereka. Itu bukan kami, itu dia. Nah, kita tidak lagi menggunakan kata kami ketika kita sudah mendapat kritikan dalam pelayanan kita. Kadang-kadang bukannya kita malah meluruskan, malah memperkeruh informasi-informasi yang mungkin tidak benar. Nah, saya analogikan dengan seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, viral ya ketika Jokowi itu mempromosikan tentang Bipang. Banyak sekali orang yang menghujat, terutama saudara kita yang Muslim yang tidak setuju ketika Jokowi mempromosikan Bipang ini. Lalu untuk meredam banyak kritikan-kritikan, jubirnya mengatakan, maksudnya Pak Jokowi itu bukan Bipang, tapi Jipang, begitu. Nah, sebenarnya ini kan sudah salah begitu ya. Jokowi punya maksud yang berbeda, bukan itu maksudnya. Ya Jokowi memang ingin mempromosikan itu, dan itu juga salah satu bentuk toleransinya. Tetapi jubir ini, saya tidak tahu apakah atas persetujuan Jokowi dia mengatakan itu, saya rasa tidak. Dia ingin membela, tetapi mereka nampaknya tidak satu tim. Sehingga dia memberikan informasi yang salah. Dia mengatakan bahwa itu Jipang, bukan Bipang. Sehingga maksud Jokowi itu tidak tersampaikan. Ini contoh satu tim yang mungkin ada miskomunikasi atau tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Lalu yang ketiga, saling melengkapi dalam tim. Dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 26 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Nah, kita juga dalam tim, dalam kepengurusan komunitas kasih Tuhan ini, kita banyak menjadi ketua, ada yang sekretaris, ada yang bendahara, ada yang anggota. Tetapi kita tetap satu tubuh. Maka maksud satu tubuh ketika kita terluka, kita merasakan sakit. Ketika satu bersuka cita, kita juga merasakan sukacita. Maka satu tubuh artinya bahwa saling memiliki rasa simpati dan empati satu sama lain. Apa yang menjadi tantangan kita melayani dalam kebersamaan? Banyak sekali. Pertama, beda pendapat. Dalam kepengurusan kita ini ada 20 orang. 20 orang, 20 ide, 20 cara pandang, 20 pendapat. Ada banyak sekali pendapat yang kita merasa pendapatkulah yang paling benar. Nah, ini menjadi satu tantangan. Lalu yang kedua, ingin selalu didengarkan. Yang ketiga, jadi nomor satu. Tidak saling mendukung, selalu merasa diri paling benar. Ada kelompok-kelompok tidak sehat. Nah, ini juga saya melihat banyak ya dalam suatu kelompok atau organisasi. Kelompok di dalam kelompok. Jadi kelompok itu punya kelompok-kelompok kecil lagi. Nah, ini bisa mengganggu kebersamaan. Lalu pembagian tugas yang tidak adil. Misalnya nih, karena Pak Suraji punya mobil, walaupun udah tua, masih sehat. Pak Suraji tugasnya mengantar bagian transportasi.
mengantar surat, mengantar ini ya. Jadi kadang-kadang, loh kok aku saja sih? Misalnya kadang-kadang mungkin ada perasaan seperti itu. Jadi misalnya ada yang, saya kok cuman dirijen aja, atau saya kok cuman tugasnya konsumsi aja gitu, atau kalau memang kita dengan ikhlas melakukannya juga tidak apa-apa. Lalu tantangan juga iri hati. Ini penyakit manusia ini. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat gambar ini. Gunawan ini seorang gadis atau seorang nenek? Ayo kita amati. So, menurut Ibu Desi Susilo, gambar seorang nenek atau seorang gadis muda? Saya belum melihat, Suster. Apa Bu? Saya belum melihat. Suaranya Ci Desi kecilan. Kecil. Saya belum melihat. Lihat, oke, nggak apa-apa, diamati dulu ya. Saya masih mengamati, Suster. Oke, silahkan Bu ya. Ya. Kalau ada yang sudah menemukan, boleh mengatakan ini gambar apa ya, Bapak Ibu. Nenek-nenek, Suster. Gambar nenek-nenek, oke, terima kasih. Ada lagi yang berbeda atau Ibu Mas Dalena, menurut Ibu ini gambar apa ya? Ada gambar nenek, tapi dari satu sisi lagi ada kayak gambar ya anak itu ya, anak gadis ya. Nah, gadis, oke, makasih Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau Pak Gunawan gimana nih Pak? Apa ini? Kalau secara kasat mata seperti gambar seorang gadis. Saya masih Gadis belum, ya. karena itu neneknya di mana belum kelihatan. Nampak jiwa mudanya ya. Oke, makasih Pak. Pak Suraji, mana suaranya? Jangan hilang, jangan mengantuk. Ini gambar apa ini Pak? Belum buka mic-nya Pak. Suaranya Pak dibuka. Suaranya Pak. Gambar anak-anak itu. Nah, ini orang tua ini semangat muda semua ini. Oke, makasih Pak. Satu orang lagi. Ibu Mince ini. Suaranya Cimince. Kayak gambar anak-anak deh. Gambar anak-anak, oke, makasih. Baik Bapak Ibu, maksud saya untuk mengajak kita melihat gambar ini, gambar yang bisa dilihat dari dua sisi, gitu ya. Tadi mungkin ada yang Pak Gunawan ya belum melihat gambar nenek. Kalau gambar nenek ini mulutnya, ini dagunya, ini hidungnya, ini matanya. Nah, ini gambar nenek. Tapi kalau kita lihat sebagai dari sisi seorang gadis muda, ini mulut nenek ini jadi kalungnya. Jadi kalungnya, ini jadi telinganya, ini jadi hidungnya, ini jadi matanya. Nah, yang saya mau katakan adalah seperti tadi itu. Kita beda pendapat seperti tadi. Ada yang melihat ini nenek-nenek. Lihat ini anak gadis yang muda. Nah, pendapat kita berbeda. Tapi kalau kita lihat misalnya satu
permasalahan satu hal, kita bisa melihat nggak ada yang salah dari pendapat-pendapat kita. Benar dia seorang nenek, benar dia seorang gadis. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa sebagai kelompok melihat masalah itu, gitu ya, melihat masalah itu, tidak mau mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi kita melihat bersama, lalu kemudian membuat sebuah kesepakatan tentang apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat sebuah masalah atau kita sedang merencanakan sesuatu. Jadi tidak ada yang benar dan salah. Kalau ini gambar nenek oke juga, kalau gambar gadis juga ini oke. Bagaimana melayani dalam kebersamaan? Melayani dalam kebersamaan itu punya banyak sekali untung. Punya banyak sekali untung. Yang pertama, pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Ketika kita bersama, ide akan menjadi lebih banyak. Kita akan bisa lebih mengandalkan satu sama lain. Dan kita akan, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah akan meningkat. Nah, jadi melayani dalam kebersamaan itu sangat-sangat menguntungkan. Saya akan memutar sebuah video. That's not good. It's already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody. Hello. There are two people stuck on an escalator and we need help. Would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be shitting me. I'm gonna try. Well, not enough left to do. Hello. Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. Says to fix it. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat, I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right aside. My hands were still beating. Bapak Ibu, apa kesan spontan kita melihat video? Kesan spontan kita ketika melihat video ini apa? Apa yang terlintas spontan aja begitu? Kalau Ibu Maria gimana? Ya, melihat gambarnya tadi ya, nggak ada kerjasama ya, Sister. Oke, makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau saya spontan ketika melihat video ini, saya berpikir begini, kok dua orang ini bodoh sekali ya, gitu ya. Ketika mereka naik eskalator, lalu tiba-tiba listrik mati, mereka itu nunggu orang lain begitu. Lalu ketika ada orang mau menolong mereka, orang tersebut juga mengalami masalah gitu, sehingga tidak bisa menolong. Lalu mereka menunggu kembali orang datang untuk menolong mereka. Nah, saya spontan, kok orang berdua ini kok nggak punya solusi ya gitu. Jadi sebenarnya
sangat-sangat sederhana solusinya. Ya mereka jalan aja gitu, melangkah aja, tapi kok mereka itu sampai bermalam di situ menunggu pertolongan. Jadi ada masalah, sebenarnya solusi itu sangat simpel, masalah itu sebenarnya sangat kecil, tetapi tidak mempunyai kreativitas untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dalam kelompok kita juga kadang-kadang kita mengalami hal seperti itu. Masalah-masalah dalam tim kita, dalam kepengurusan kita bukan hal-hal besar. Yakinlah Bapak Ibu, kadang-kadang hanya karena memilih warna pakaian yang seragam, warna apa? Saya suka hijau, saya suka merah, saya nggak suka merah karena kulit saya hitam, saya sukanya putih, putih nggak bagus karena putih mudah kotor. Nah, hanya karena masalah kecil begitu aja itu bisa jadi masalah besar. Bisa nggak saling ngomong gitu. Atau jenis snack apa yang mau kita bawa ke jarang. Mie pangsit, mie pangsitnya udah biasa, kita bawa nasi goreng aja nggak cocok nasi goreng, kita buat ini aja. Nah, kadang-kadang dalam hal menentukan menu saja bisa menjadi ribut. Atau misalnya karena kita tidak merespon membaca WA di grup. Nah, dalam kelompok kita sama seperti di video tadi, hal besar, tapi hal-hal kecil yang kadang-kadang kita melihat menjadi masalah. Jadi sebenarnya kita hanya butuh kreativitas untuk memecahkan masalah, juga kesabaran kepada orang lain dan saling pengertian. Nah, caranya adalah supaya kita solid dalam tim kita, harus saling menguatkan, harus saling mendukung, mengapresiasi, mendengarkan satu sama lain, mendoakan, dan berkolaborasi dalam ide. Nah, saya lucu ya mendengar kisah tentang kata ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar. Jadi ada segerombolan katak. Jadi mungkin kata ini ada 20 lah. Kata ini berjalan-jalan di hutan. Lalu 8 ekor kata ini tanpa sengaja, mungkin karena tidak melihat ada lubang di depannya, terperosok ke dalam jurang. Nah, terperosok ke dalam lubang lah. Jadi ada 12 lagi yang di atas, 8 lagi itu jatuh. Nah, ketika jatuh, kata-kata ini kan berusaha untuk keluar. Mereka melompat. Tapi tidak ada yang berhasil keluar. 12 kata yang di atas itu melihat perjuangan teman-temannya itu rasanya mustahil mereka bisa selamat. Mereka mengatakan, sudahlah, menyerah saja, nggak mungkin kalian selamat. Sudahlah, tidak usah lagi berusaha, kalian terlalu lelah dan itu tidak akan mendatangkan hasil. Sudahlah, tidak usah lagi. Nah, semua kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang pesimis. Nah, akhirnya satu persatu kata itu menyerah. Tapi ada satu kata yang dia terus melompat terus. Lalu yang lain, kata-kata di atas itu mengatakan, sudah, nggak usah melompat, menyerah saja, nggak mungkin kamu selamat, sudahlah, begitu. Semua bersorak, berhentilah untuk melompat. Tapi kemudian kata ini berhasil naik. Dia berhasil selamat. Lalu semua kata-kata yang di atas itu heran. Lalu bertanya kepadanya, kenapa kamu bisa selamat? Lalu dia mengatakan, karena aku melihat kalian menyemangatiku. Kau mendengar apa yang kami katakan, katanya. Ternyata kata ini tuli. Jadi kata ini tidak bisa mendengar. Jadi dia berpikir bahwa dia hanya bisa melihat gitu ya, mulut. Jadi dia merasa bahwa teman-temannya itu meneriaki dia, mengeluarkan kata-kata menyemangati, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti bisa. Padahal mereka mengatakan menyerahlah. Nah, jadi karena dia tuli, jadi anugerah untuk dia sehingga dia selamat. Jadi Bapak Ibu dalam ilustrasi mengatakan apa? Seperti tadi, cara kita kuat dalam satu tim adalah mengapresiasi, mendukung. Nah, kata-kata kita itu bisa membangkitkan semangat orang
atau bahkan mematikan. Jadi membangkitkan atau mematikan. Jadi seperti kata-kata itu seperti pedang bermata dua. Kita mau pilih yang kalau mau tim kita menjadi tim yang hebat, maka kita harus kata-kata yang mendukung dan mengapresiasi. Sendiri hanya bisa melakukan sedikit, tetapi dengan bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya, kita bisa mengembangkan wilayah pelayanan. Saya masih ingat, saya yakin ketika awalnya KKT ini masih pelayanan di Medan saja. Kemudian setelah mulai banyak yang mau ikut bergabung dalam pelayanan ini, mulai berani melayani di lapas Kabanjahe. Setelah mulai banyak lagi, mulai berani lagi melayani di Binjai, di Tebing. Nah, mengapa bisa mengembangkan wilayah pelayanan? Karena tim ini tim yang bisa bekerja sama, sehingga punya potensi kekuatan untuk mengembangkan wilayah pelayanan. Lalu bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu melayani, mungkin ya kalau ke depannya nanti, atau saya tidak tahu apakah sudah juga ininya, melayani tidak hanya di dalam penjara saja, tetapi mungkin pengembangan pelayanan setelah mereka nanti keluar, mungkin bisa membuat sesuatu yang membantu mereka, entah itu secara ekonomi, secara psikologis, membantu mereka untuk merasa layak bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin banyak hal yang bisa kita bantu mereka. Lalu ketika kita menjadi tim yang kuat, tim yang kompak, akan semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk mau ikut melayani bersama kita. Maka dengan satu hati, dengan satu iman, kita dapat melakukan 1000 pelayanan. Namun ingat Bapak Ibu, pelayanan kita harus membawa sukacita, pertama untuk diri kita sendiri, kedua untuk keluarga kita, dan yang ketiga untuk orang-orang yang kita layani. Jadi pelayanan kita ini juga harus sampai ke rumah kita. Gitu. Jadi kita melayani di luar dengan penuh sukacita, tetapi di rumah juga kita harus membawa sukacita itu. Saya ketika tahun 2017 fokus pastoral Keuskupan Agung Medan itu tentang keluarga berdoa. Nah, salah satu ajaran yang selalu digaungkan oleh Pastor Kosman dari Komisi Keluarga adalah bagaimana membawa kekayaan rohani ke dalam keluarga. Nah, pengurus-pengurus gereja itu hebat di luar, hebat di gereja. Tetapi, apakah mereka hebat di dalam rumah? Mereka memimpin rosario di lingkungan. Mereka memimpin jalan salib di gereja. Mereka menjadi lektor di gereja. Tapi pernahkah mereka memimpin rosario rumahnya? Pernahkah mereka pendalaman APP di rumahnya? Pernahkah dia berdoa di rumahnya? Nah, jadi banyak sekali ternyata keprihatinan pelayanan kita di luar rumah tidak kita bawa ke dalam rumah. Jadi kita diajak untuk membawa warisan rohani ke dalam keluarga kita, ke dalam rumah kita, supaya anggota keluarga kita juga merasakan sukacita. Baik Bapak Ibu, buah duku, buah rambutan, rasanya manis, harganya lumayan. Warnakan kasih dan kebaikan Tuhan lewat kerjasama yang baik dalam pelayanan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Suster. Baik Ibu, terima kasih. Wah, luar biasa, Suster. Ada foto-foto dokumentasi KKT semua. Iya, itu curi dari Facebooknya Ibu Mince. Ya. Mari kita on cam, kita buka video biar Pak Gun foto kita dengan senyuman yang manis. Pak Gun, udah bangun? Terima kasih, Ini Suster. jangan Makasih, Suster.
Makasih ya ngantuk, suster Pak. ya. Terima kasih suster. Sama-sama, Bapak Ibu. Mari kita on cam, Mari kita kita senyum semuanya. Ada satu yang belum buka yang bernama Agustina Komar. Agustina. Namanya ganti ya. Cigio tolong buka Cigio. Nanti apa? Cimgyo, harus panggil Cimgyo. Cigio. Dia nanti apa? Mungkin tidur dia ya. Enggak reaksi. Lagi di dalam. Oke ya, kita foto ya. Enggak apa-apa, mau dibuat lah. Ayo, 1, 2, ya. 1, 2, 3. Udah selesai. Makasih Pak Gun. Oke, Sama-sama. terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih suster. Luar Terima biasa kasih suster. suster. Terima kasih suster. Wah, ini Mas Dalena lagi di mobil ini ya. Ya, makasih suster, makasih teman-teman Oke, semuanya. sama-sama Bu. Sudah berangkat ya. Terima Suster. kasih. Satu Ya, Bu. lagu lah buat kita, suster. Jangan Oh. pantun saja. Oh, Iya. Mana gitarnya, suster? kita nyanyi apa ya? Tapi next lagi kita udah ice breaking ya, suster. Biar Yang tidak penting- ada nguap, tidak ada yang Yang penting yang Ya. lagu sukacita, suster, sukacita. tadi Bapak K sudah mau senyum-senyum. Sudah mau ngantuk. Bapak Ke mau nyanyi. Nih ada gitarnya. Yeah. Gitar Ya, bernyanyi. tadi dibilang suster langsung mendal keluar sinyal. Join lagi. Banyak Kita simpanannya. kerja sama-sama kita kerja sama-sama bekerja sama. 1, 2, 3. Kita kerja sama-sama Sama-sama. kita kerja sama-sama bekerja sama. Ya kalau suaranya ada yang terlambat, ada yang cepat ya. Oke Bapak Ibu, semoga semakin semangat melayani ya. Ya, terima kasih. Terima kasih suster. Suster, nanti kalau kita ada misa online, kita juga undang suster ya. Mana tahu suster Oke, bisa Bu. juga hadir ikut. Sabtu kan bisa kan, Sabtu tanggal 2 Oktober kan bisa. Oke, ya diusahakan Bu ya. Heeh. Bapak Ke, senyum tuh. Nah, Bapak Ke ketawa aja itu. Kok senyum-senyum Pak? Itu namanya sebar sukacita terus. Dan membawa sukacitanya sampai ke rumah ya. ya kita pelayanan kan jangan ini aja ya suster ya, monoton ya. Kita harus Iya. isi juga. Setuju. Harus juga. Pokoknya mesti happy lah ya. Pelayanan mesti happy. Jangan bersungut-sungut. Sebenarnya sangat Walaupun- asik kalau ketemu ya. Iya, walaupun berapa menit aja banyak kita yang dapatkan, mendapat yang banyak dari suster juga kan. Oh begini, dapat lihat Kali. video. Memang itu benar tuh penekanannya itu ke teamwork itu. Itu bagus suster. Iya, karena Ibu Nah, Sukina kita memang juga kakak tim minta- mau fokus itu mesti teamwork. Jangan jalan sendiri. Kalau kebetulan ada searah lagi bagi nasi, ya maunya kalau bisa coba ditanya lah temannya bisa nggak? Yuk kita apa barengan. Jadi, Langsung ya Pak Guna. Ya Pak Gun, kita saling tolong menolong, jangan sendiri-sendirian. jangan sendiri sudah lewat pagar saya pun masih diam-diam ya, nggak ajak. ICLPD langsung keluar. Aduh. Pak Gun, kan ada harinya, kita bisa bersama lagi. Jangan kecewa. Apa lah, nggak apa-apa. Pokoknya kita happy aja Kita lah. melibatkan. Nah, disitulah kita hari ini ya kan, untuk pengajaran suster yang sangat luar biasa bagus. Kita Bagus, pelayanan selalu bersama, menguatkan, ya suster. Jadi kita tidak sendiri. Kalau sendiri kita tidak bisa bekerja sama. Ya, Betul, kita betul. kan memang Itu sama-sama. pasti itu benar. Ya,
Itu yang sangat saya suka juga ya dari teman-teman semua, kita saling mendukung, kita saling bisa bekerja sama. Makanya sampai saat ini kita bisa mencapai sampai 4 tahun, Suster. Ya. Karena ketua pintar merangkul. Ya. Semua itu karena Karena perang semua itu, Bu. ketua bisa merangkul. Kasih, Suster. Ya itu tadi. Kalau sendirian kita tidak bisa berbuat apa-apa kan. Iyalah. Tapi kita merasa juga kan selama pandemi kita tidak bisa hadir di penjara melalui YouTube, melalui Zoom kita hadir, rasanya gimana ya? Aduh, saatnya kita biasanya sibuk kami kita juga enggak nih. Tapi kalau ini sekarang kita cuma duduk seperti nonton video, nonton terus. Ya. Pelayanannya kan. Nggak bisa kita nyanyi-nyanyi, joget-joget, nggak bisa, Suster. Ya, ini kadang-kadang memang waktunya gini, kita mesti biasakan diri masuk ke masa new normal namanya. Ya. Jadi jangan kebiasaan lama kita yang enak, yang komfort, yang nyaman itu mungkin kita sudah mesti adaptasi. Sekarang memang kondisinya begini, ini kita sudah sangat bersyukur kita masih bisa tatap muka. Itu tadi baru saya bilang kan, temanku itu sudah menghadap kepada Bapak, family, belum lagi yang di rumah sakit kan. Nah, kita mesti sangat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Syukur betul. Bersyukur masih sehat semua ya Pak Kun. Ya. Aku belajar ice breaking sama suster, baru belajar pantun. Boleh, Bu. Bagus pantunnya itu nanti mau saya catat nanti itu. Oh ya? Boleh, Pak. Tolong suster nanti kirimkan. Karena Oke. saya Ini kan bulan ada depan, rekod. Ini kan ada rekod. Pak Gun, kita kan ada rekod ini. ya nanti rekodnya kan panjang tuh mau buka lagi kan, kalau suster di WhatsApp lagi kan tinggal dapat. Oke. Ya, bulan depan mau Suster masih tinggal mengajar di tempat khusus. yang kemarin. Masih, Bu, masih. Pasti ya. Iya. Kuliah di mana, Suster? Studi di mana, Suster. Suster? Kuliah di Kuliah USU, di Bu. mana? Di mana, Saya di Suster? USU. Oh, USU. Iya, iya. Oh, di USU, Saya ambil Suster. psikologi. Oh, ambil psikolog ya, Suster? Iya. Ya. Ya, usu apa? Online atau offline ya? Suster. Online. Semua sekarang online. Online lah sekarang. Makanya bikin Pak Gunawan internet. itu saya buat di chat ya pantunnya ya. Aha. Makanya itu bikin internet lemot, semuanya online Oh. sekarang. Ya. Aku udah 2 kali Online. terpental tadi. Untung ada Surina, udah aku tahu tuh. Aduh, kapok ini betul. Ini Cigyok buka mic, buka dong kameranya Cigyok. Belum ada foto Cigyok. Enggak apa-apa, enggak Nah, usah udah- buka kamera. Udah kurang lah, ini sudah kurang 2 orang tadi. Siapa yang live ya? Si Herlinda itu signalnya mungkin dia dari Lemon ya. kawan. Sama si Finalnya Masta ya, Masta dia di Kapan ke mobil ya. LPD, Pak Gun? Hah? Kapan ke LPD? Nah, itu LPD itu. Kata ketua bilang hari Kamis. Kok kata ketua, kata PIC lah. Enggak, kemarin kan itu katanya mau udah bagikan apanya tuh. Waduh, nanti terus ya. Ya udah hari Kamis aja lah. Hari Kamis, Pak. Kapan Kamis Pak Gun. ini? Nanti diajaklah Pak Gun siapa yang bisa ikut. Ya, jadi mereka juga bisa merasa ada juga keterlibatan gitu kan. Tapi jangan dulu lah, ini masa pandemi ini memang kalau justru ini masa-masanya bukan saatnya berkumpul-kumpul gini. Makin berkumpul, Ya, enggak makin berkumpul. Gun belum mau Paling berkumpul. tidak bisa menemani 1-2 orang Pak Gun. Sedia 60 ya Pak Gun ya? 80. katanya 80. Nah, kasih 80 lah sesuai dengan itu yang sampingnya yang tulis itu. Tapi kali ini tidak ada nasi ya Pak Gun, hanya yang kering aja itu kemarin dibuat. Apa itu? Indomie. Odol, sabun. Oh, beli itu. Oh, itu apa? Kebutuhan sehari-hari ya? Ya, kali ini kita hanya memberi itu. Tidak Itu ada. kenapa ya? Ya, Cukup itu. ya. Apa tuh? Itu kan mereka itu kan Jadi, kalau dipakai. ada mana tahu donatur yang mau nyumbang roti atau apa ya terserah Pak Gun aja.
sebagai PIC di sana kan, mana tahu. Ada Tadi yang kok mau nggak tanya sama si Herlinda rotinya? Mana Herlinda udah keluar? Herlinda mana ada toko roti? Enggak, dia belinya lebih murah. Kan. Udah keluar ya Herlinda ya? Iya, dia Keluar kan tadi. dari Green Hill menuju Bikawan mungkin sinyalnya di jalan atau apa nggak ada Lebih sinyal. murah. Nanti yang ngambil ke sana siapa? Sampai Sembahe sudah dia. Biasanya diantar ke rumah saya. Oh gitu. Tapi kalau nggak per dus nggak banyak kan, kalau 80 baru 1 dus ya, 1 dus atau 1 dus lebih ya. 40 aja 1 dus, 40 bungkus. Ini 1 kemarin dus yang kan paling isinya kalau Senghong Crackers itu paling berapa ya? 36 atau Sebenarnya 20? kalau boleh minta tolong si Herlinda, karena dari PSE kemarin kan ada dapat kan udah ya. Suster udah ini loh langsung. susah Itu yang dari Dia PSE Tangerang. kali, nah. Itu Pak ya Mbak ngomong kan, Pak Abed Mujadi itu kan ada stok stok roti kering ya, Ci Elis ya. Ya, Jadi- boleh dihubungi itu, banyak stoknya. Nah, jadi kan Ci Herlinda kan kenal baik juga kan sama ini karena kan bengkelnya kan. Nah, boleh coba ditanya kan, kalau itu kan kemarin PSE dapat apa aja ya Ci Elis? 5